Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satria Anugrah dengan NIM 09011 382328 dari kelas SKU 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS kecerdasan buatan, yaitu membangun model neural network untuk klasifikasi penyakit jantung. Tujuan sederhana adalah untuk membuat AI yang bisa memprediksi resiko penyakit jantung pasien berdasarkan data medis menggunakan Python di Google Colab dengan framework utama TensorFlow. Yang pertama, saya menyiapkan library Pandas dan juga nanti untuk data Matplotlib sama Seaborn untuk grafik. Juga ada TensorFlow untuk arsitektur jaringan saraf. Dataset yang digunakan adalah hardware CSV yang saya ambil dari Kaggle berbentuk CSV. Setelah di-load, bisa diketahui bahwasanya data ini memiliki ukuran baris 1025 dan kolom 14. Kolom 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 ini berisi fitur medis mulai dari umur, jenis kelamin, tekanan darah, hingga kolesterol. Fokus kita ada pada kolom target. Nilai 1 berarti beresiko memiliki penyakit dan 0 berarti sehat. Saya juga menggunakan df.info dan alhamdulillah datanya bersih, dan tidak ada missing value, dan semua bertipe numerik atau angka. Nah, yang kedua, pemrosesan data atau data processing. Saya memisahkan fitur dan label. Variabel X untuk fitur medis dan Y untuk klasifikasi targetnya. Standarisasi scalar ini tahap rentang angka umur puluhan dan kolesterol yang akan disamakan nantinya oleh model. Lalu saya membagi datanya 80% untuk training dan 20% untuk testing untuk menguji validasi model nanti. Yang ketiga, pembangunan model NN. Saya menggunakan NN yang sangat sederhana dan juga menggunakan framework TensorFlow atau PyTorch. Ah, di sini saya mendapatkan input dan hidden layer 1 itu adalah 32 neuron dengan aktivasi ReLU. Lalu ada dropout. Dropout. Dropoutnya saya buat 0,2 karena 20% yang akan diuji untuk modelnya. Lalu hidden layernya mengerucut ke 16 neuron untuk ekstraksi fitur. Lalu outputnya nanti satu neuron dengan aktivasi sigmoid untuk menguji probabilitas biner 0 atau satunya pada model.
Lalu berikutnya adalah training dan evaluasi model menggunakan dataset dan evaluasi testing dataset menggunakan metrik yang sesuai dengan FI1 score. Training dilakukan sebanyak 50 report reports sesuai dengan kaidah, jadi sampai 50. Eh, ini saya ngelakuin untuk akurasi testing dan akurasi lossnya juga. Gra grafik loss. Berikutnya adalah analisa hasil. Dari temuan saya menyajikan grafik training dan juga validasi loss. Grafik training diperlihatkan bahwasannya data validasi hampir menyentuh angka 8, eh, 8 dan dilihat dari klasifikasi report nilai precision 8,8 ke atas untuk validasi datanya juga. Lalu untuk F1-nya saya membuat confusion matrixnya didapati bahwasannya precision dari model diperlihatkan dari data kemungkinan 0 itu 0,8 dan kemungkinan 1 untuk penyakit jantung 0,83. Akurasi FI1-nya 0,81 dan kesimpulan model neural network untuk klasifikasi biner pada dataset serangan jantung dibagi dengan dua hidden layer, yaitu neuron 32 dan 16. Dropout-nya 0,2 dan outputnya berupa sigmoid. Dari data tes menunjukkan overfitting dan akurasi validasi berkisar 80-90%, dan evaluasi confusion matrix dan klasifikasi report menunjukkan keseimbangan antara precision recall dan F1 score. Secara keseluruhan model ini efektif untuk klasifikasi penyakit jantung dan mampu melakukan generalisasi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.